Baik, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mengingatkan bahwa sudah ada spesifikasi tugas besar yang pertama ya di EduNext di course IF 3170 yang kelas paralel kelas seperti biasa, nanti mengumpulkannya juga di sana. Oke, nah untuk tugas besar ini anggota kelompoknya adalah dari yang kemarin saja, dari yang tucil, tapi nanti dua kelompok tucil bisa bergabung jadi satu. Nah, batas waktu pengumpulannya itu 20 Oktober. Oke, sepertinya masih lama ya, sebulan lagi. Tapi jangan lupa Anda punya pekan UTS, jadi mungkin satu pekan itu nggak bisa dipakai untuk mengerjakan tugas besar karena Anda fokus di UTS. Dan tanggal 20 itu adalah, kalau tidak salah hari Rabu ya, hari Rabu setelah pekan UTS. Jadi kalau bisa mulai dicicil dari sekarang. Jadi idenya adalah mengimplementasikan apa yang sudah Anda eksplorasi di Tucil. Masih terkait dengan Tucil, dengan game yang sama. Tapi sekarang Anda diminta untuk mengimplementasikan. Karena nanti hasil implementasinya akan diadu satu kelompok dengan yang lain. Oke, itu kira-kira tugas besar, lebih detail spesifikasi, dan kalau ada pertanyaan, seperti biasa Anda sampaikan di FAQ yang ada di linknya ada di spesifikasi tersebut, dan untuk kelompoknya juga sudah ada tautannya untuk didaftarkan di link tersebut. Boleh lintas kelas. Sebaiknya sih sesuai dengan tujuan 1 ya, karena nanti tujuan 2 itu biasanya kelompoknya harus ganti. Tujuan 2 dan tugas 2 itu nanti berbeda dengan kelompok tujuan 1 dan tugas 1. Oke, nah sekarang kita masuk materi yang baru. Saya harap pada saat kuis kemarin, oke, mungkin ada beberapa yang bermasalah ini ya, koneksi ya, ringan ya. Oleh karena itu, mungkin ke depannya nanti, kalau apalagi UTS gitu ya, yang biasanya pakai WiFi, siap-siap kuota. Oke, kemarin sudah siap kuota Bu, tapi kuotanya kuota Telkomsel yang lagi ngadat juga gitu jaringannya ya. Nah, saya juga nggak tahu nih apa yang lebih reliable gitu ya, karena kebetulan memang pada hari itu koneksinya kebetulan memang sedang tidak stabil. Jadi saya harap nanti UTS itu bersiap-siap gitulah ya. Biasanya WiFi kuota, nah kuota apa yang reliable itu yang saya juga kurang paham nih. Nah, oleh karena itu recording itu penting. Recording itu penting karena kalau semoga sih tidak gitu ya, semoga tidak terjadi apa-apa supaya Anda juga tenang mengerjakan ujiannya. Kalau terjadi apa-apa itu ada bukti gitu. Karena Anda sudah merekam, ini saya buktinya sudah mengerjakan, tapi entah koneksi putus, entah kemudian ada masalah lain sehingga tidak tersubmit gitu ya. Anda masih punya bukti, saya sudah mengerjakan, ini ada videonya, ada buktinya, sehingga nanti kalau tidak tersubmit bisa untuk kemudian ngecek videonya dan Anda bisa menyalin ulang jawaban yang sudah Anda jawab di video sesuai dengan video yang Anda rekam. Oke, jadi video itu penting sebetulnya untuk membantu Anda juga. Nah, tapi kalau persoalannya adalah telat submit, ya oke. Saya nggak tahu nanti untuk ujian-ujian berikutnya ya, untuk yang kuis kemarin dimaafkan, hanya pasti dapat penalti. Karena ada rekan-rekan lain yang memperhatikan waktu sehingga tidak terlambat mengumpulkannya. Kalau yang terlambat karena saking konsentrasinya menjawab, jadi Anda kan punya kelebihan waktu gitu ya. Sehingga konsekuensinya adalah boleh submit ulang sesuai dengan video, hanya dapat penalti nilai. Oke, penalti nilainya berapa nanti akan didiskusikan oleh keempat dosen pengampu. Nah, untuk UTS kemungkinan akan mirip seperti kuis. Hanya nanti kalau misalnya ada perubahan-perubahan akan diumumkan gitu ya. Tapi intinya adalah kami inginnya itu yang mudah untuk mahasiswa, menguntungkan mahasiswa, memudahkan juga untuk dosen, tapi tetap menjaga supaya Anda tidak tergoda untuk melakukan kecurangan gitu ya. Walaupun kalau misalnya niat curang sih, mau dikasih aturan apapun ya tetap dilakukan. Tapi saya yakin Anda tidak akan berniat curang kan ya. Jujur untuk mengerjakan secara tidak curang gitu.
Nah, untuk kuliah setelah UTS memang sudah ada wacana di ITB untuk kuliah luring, untuk kuliah luring ya. Tapi sampai saat ini, sampai hari ini itu memang belum diputuskan. Ada beberapa dosen yang memang sudah bersedia untuk memberikan kuliah luring gitu ya. Dan saya nggak tahu Anda sudah diberi informasi tertentu nggak, mungkin oleh prodi gitu ya, bahwa oh harus siap-siap ya, misalnya yang dari luar kota, yang dari luar kota harus sudah siap di Bandung misalnya kapan gitu. Nah, saya tidak terlalu paham nih informasi yang seperti itu. Hanya memang Anda tahu, Anda itu pernah masuk kan mestinya ya, 2019 itu kan kita masih kuliahnya luring. Jadi Anda mungkin tahu ruangan-ruangan di Labtek 5 itu beberapa yang besar itu paling 7602 gitu ya. Ruangan yang lain relatif tidak besar, sedangkan mahasiswa dalam satu kelas itu ada 55. Jadi mungkin saya belum tahu mekanismenya seperti apa. Kalaupun ada yang luring itu sepertinya nggak bisa semua. Oke, tapi nanti bagaimana Anda tunggu saja pengumuman ya mekanismenya. Oke, nah oleh karena itu kemungkinan untuk kuliah IB ini setidaknya dosen dari 2 kelas itu maunya daring dulu. Oke. Jadi mungkin dibagi nanti, kalaupun ada yang luring, ada yang daring, tapi mestinya mau luring mau daring Anda sama-sama mendapatkan kualitas yang sama. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke knowledge base system. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Untuk pembahasan kuis nanti sebelum UTS ya, sebelum UTS itu akan dibagikan, diinformasikan, dan nilainya dan dibahas untuk kuis yang kemarin. Oke, kita masuk ke materi knowledge base system. Oh ya, daftar hadir hari ini itu dicatat dengan membaca modul knowledge base system yang sudah ada di EduNext IF 3170 kelas 03. Jadi silakan dibuka itu untuk mencatat kehadiran Anda hari ini. Oke, kita masuk ke knowledge base system. Kemarin kita sudah belajar yang problem solving agent gitu ya. Nah, ini adalah knowledge base agent sebetulnya. Tapi kita memperkenalkan dulu yang KBS-nya, sistemnya dulu. Jadi intinya adalah kita mau mengimplementasikan pengetahuan dalam menyelesaikan persoalan dengan menirukan bagaimana biasanya pakar itu menyelesaikan persoalan dalam domain yang terbatas tentunya. Artinya begini, kita menyebut pakar itu bukan kemudian dia mengetahui segalanya gitu. Pasti dia disebut pakar itu untuk domain tertentu yang terbatas oleh domainnya sendiri. Oleh karena itu biasanya knowledge base system itu dipakainya dengan domain yang sangat terbatas. Jadi misalnya ada KBS untuk sakit kepala saja, dengan berbagai jenis sakit kepalanya gitu ya. Kemudian knowledge base system untuk diagnosis penyakit apa, biasanya tertentu. Tidak untuk semua bisa menyelesaikan semua hal gitu ya. Oleh karena itu di sini dinyatakan within limited domains. Jadi domainnya itu terbatas biasanya. Nah, lingkupnya terbatas. Nanti kita akan melihat perbedaannya dengan yang well-formed problem gitu ya. Oke. Nah, di sini ada pakar yang untuk kemudian ditirukan, tapi nanti kita belajar sumber pengetahuannya itu tidak selalu harus dari pakar. Pakar kan bisa juga terus kemudian menulis buku ya. Nah, sumber kita nanti bisa dari buku untuk membentuk knowledge base system, sehingga itu membedakan dengan yang namanya expert system. Nah, nanti untuk melakukan pencarian solusinya, dalam tanda kutip gitu ya, itu dengan melakukan penalaran secara logika. Nah, penalaran itu bisa macam-macam, reasoning gitu ya. Anda sudah belajar di kuliah logika ada yang deduksi, induksi, abduksi, analogi. Nanti untuk kuliah yang bagian knowledge base system ini atau knowledge base agent, kita fokusnya di deduksi. Oleh karena itu nanti kita pakai yang namanya kaidah inferensi. Ya, kaidah inferensi, dan yang paling mudah sih seperti modus ponen gitu ya. Modus ponen kan masih ingat ya, jika P maka Q, terus saya dapat P, dapat fakta P, maka
kita bisa memberikan fakta baru atau aksi baru key, ya, yang modus ponens sederhananya. Nah, knowledge based system itu tidak sama dengan expert system karena sumbernya untuk knowledge based system, sumbernya ini bisa tidak hanya dari pakar, bisa dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya, bisa dari buku juga, ya. Jadi tidak harus selalu dari pakar atau malah hasil dari proses pembelajaran. Nah, kalau sumber pengetahuannya dari pakar, maka disebut sebagai expert system. Kalau nanti Anda ditanya, inti arsitektur dari knowledge based system itu terdiri atas dua ini saja. Arsitektur inti, ya. Arsitektur inti dari suatu knowledge based system itu terdiri atas dua hal ini saja, yaitu mesin inferensinya dengan basis pengetahuan. Oke. Diingat lagi untuk mesin inferensi, Anda ingat kaidah inferensi dalam kuliah logika, itu adalah deduksi. Ya, jadi kita punya kumpulan fakta atau premis untuk kemudian logically entails fakta baru atau aksi. Nah, nanti bisa dari mana itu faktanya? Faktanya itu bisa dari masukan user, kemudian pengetahuan yang sudah ada dalam knowledge base atau basis pengetahuan. Oke, jadi saya ingatkan kembali bahwa user interface ini bukan termasuk arsitektur inti gitu ya. Arsitektur inti dari KBS itu terdiri atas dua komponen, yaitu mesin inferensi dan basis pengetahuan. Maksudnya apa? Jadi dua ini yang harus ada dalam knowledge based system. Nah, nanti hari Senin kita akan belajar arsitektur umum. Umum itu artinya yang biasanya ada, yang biasanya dipakai dalam knowledge based system. Nanti ada beberapa bagiannya. Oke, tapi intinya itu sebetulnya hanya dua yang harus benar-benar ada dalam KBS, mesin inferensi dan basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan sendiri itu sebetulnya bisa kita bagi, yaitu adalah domain expert knowledge, kayak domain knowledge gitu ya, kalau sumbernya tidak selalu harus dari pakar. Domain knowledge itu relatif pengetahuan-pengetahuan yang tetap, yang tidak berubah. Oke, contohnya nih kalau misalnya saya punya knowledge based system untuk diagnosis sebetulnya gejala-gejala yang dimasukkan oleh user itu penyebabnya, diagnosisnya nanti adalah dia itu penyebabnya sakit kepala yang bagian mana. Karena ternyata sakit kepala itu banyaknya, ada migrain, ada sakit kepala belakang, depan, dan seterusnya. Saya tidak terlalu familiar sebetulnya. Contohnya misalnya seperti itu. Nah, basis pengetahuan yang domain knowledge itu nanti dia sudah punya pengetahuan. Kalau begini, maka coba kita harus tahu tentang apa. Kalau begitu, dia harus tahu tentang apa dulu untuk kemudian ditanyakan lagi misalnya kepada si user. Oke. Nah, working memory-nya, jadi ada dua ya basis pengetahuan, itu ada yang tadi domain knowledge-nya, kemudian ada yang working memory. Working memory itu untuk memasukkan fakta-fakta untuk seorang user. Jadi sekarang yang pakai KBS-nya itu adalah user A. User A akan memasukkan fakta-fakta sesuai dengan gejala-gejala yang dia alami ke working memory. Nah, working memory nanti berdasarkan fakta yang dimasukkan dan berdasarkan pengetahuan yang ada pada domain knowledge, nanti si mesin inferensinya melakukan deduksi, gitu ya. Oh, kelihatannya dia itu nanti sakit, penyebabnya adalah sakit migrain. Oke, nanti dikembalikan, kayaknya kamu penyebabnya ini migrain. Kalau gejala-gejalanya seperti itu. Oke, nah nanti begitu yang pakai user B, artinya yang di working memory itu fakta fakta yang dipersep oleh si agentnya itu yang akan masuk ke working memory. Hasil sementara pengetahuan atau aksi yang harus dilakukan itu juga masuk di working memory. Nah, untuk user B nanti fakta yang dimasukkan akan beda lagi kan, karena mungkin gejalanya dia beda lagi. Nah, itu masuk ke working memory, tapi domain knowledge-nya tetap untuk kemudian diinferensi lagi kira-kira dia penyebabnya sakit di sebelah mana. Oke, jadi intinya ada dua.
lagi-lagi yaitu basis pengetahuan dan mesin inferensi. Dalam knowledge base atau basis pengetahuannya itu dibedakan lagi. Ada domain knowledge, sesuatu yang relatif tetap, walaupun dalam development-nya nanti itu bisa berkembang, tapi kita untuk kuliah kita tidak akan belajar development domain knowledge ya, karena tidak mudah gitu. Dan nanti kalau pengetahuan barunya kontradiksi dengan pengetahuan lama, apa yang harus dilakukan? Hal-hal seperti itu kita tidak bahas ya. Nah, jadi domain knowledge. Nah, satu lagi adalah working memory. Working memory ini yang kemudian setiap user bisa berbeda-beda. Nanti di working memory itu ada fakta baru, dapatlah logically entails fakta baru gitu ya. Nanti kita lihat di contoh Wumpus, nanti kalau usernya beda lagi, faktanya yang dimasukkan juga bisa beda lagi. Jadi working memory bisa berubah-ubah isinya, dinamis dia. Sedangkan kalau yang domain knowledge itu tetap tidak bertambah. Gitu ya. Oke, nah itu kira-kira arsitektur intinya, arsitektur dari sebuah knowledge based system. Nanti kita hari Senin belajar yang arsitektur umum. Nah, kenapa kita perlu belajar knowledge based system? Ya tentunya karena ini adalah tahapan ya. Kita kan sudah tahu level agent mulai dari problem solving agent, kemudian knowledge based agent, dan learning agent. Oke, nah kita masuk ke tahap yang kedua, level yang kedua yaitu knowledge based agent. Dengan sistem yang dibangun itu adalah knowledge based system. Jadi ini adalah salah satu pendekatan juga ketika kita membangun aplikasi berbasis AI. Thinking rationally karena kita menggunakan pendekatan deduksi tadi, ya untuk kemudian entails fakta baru atau untuk dari fakta yang ada, domain pengetahuan yang ada, kita coba mencari aksi apa yang sebaiknya dilakukan. Oke, nah kemudian ini adalah levelnya untuk pengenalan pola gitu ya. Nanti Anda juga bisa lihat di videonya penjelasan bahwa ada yang template based, jadi sudah ada template-nya untuk kemudian dikenali. Kira-kira kalau seperti ini ada input gitu ya, dia itu sesuai dengan template yang mana. Maka nanti, oh kalau template-nya sesuai yang ini berarti polanya dikenalinya sebagai apa. Oke. Contoh huruf atau tulisan tangan. Kemudian statistik itu berarti kita belajar, gitu ya, melakukan pembelajaran. Jadi saya punya data banyak, untuk kemudian dari data yang cukup banyak dipelajari polanya kira-kira seperti ini. Untuk yang struktur berarti kita berdasarkan fitur-fitur yang ada kita mencoba membuat struktur, gitu ya. Biasanya kita pakai frame, contohnya, gitu ya. Frame itu seperti apa sih? Frame itu seperti kalau Anda sudah belajar pemrograman berbasis objek. Itu frame mirip seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah deep learning. Nah, kalau yang statistical based ini, nanti representasi pengetahuannya itu bisa macam-macam gitu ya, tergantung. Nanti di bawah kita juga ada pembahasan, apakah mau yang decision tree, atau mau pakai naive bias, karena ada probabilitas di sana, gitu ya. Atau sebetulnya ya sudah kita pakai ngitung aja, dia itu dekatnya dengan data yang mana, gitu misalnya ya. Nah, kalau yang deep learning itu khusus dia bentuknya pakai artificial neural network. Jadi statistical based juga bisa pakai artificial neural network ya. Tapi untuk yang deep learning layernya itu banyak. Apa sih artificial neural network? Memang kita akan baru belajar nanti di kuliah pembelajaran mesin. Tapi kira-kira dia itu seperti network yang ada layernya banyak, lapisan-lapisannya banyak, dan kemudian apa yang mau dipelajari adalah sisi atau busur yang menghubungkan antar nodes dalam setiap layer itu, kira-kira dia bobotnya berapa. Untuk kemudian nanti proses pemanfaatannya adalah dari input data yang ada dilakukan feed forward. Apa itu feed forward? Akan dipelajari nanti di materi artificial neural network di semester depan. Ya, kalau Anda mau belajar sekarang untuk menambah wawasan silahkan saja. Oke, jadi ini kira-kira memang kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain, tapi pendekatan yang paling sederhana itulah dengan template based. Nah, kita bisa memanfaatkan knowledge based agent di sana.
untuk melakukan pengenalan pola. Dan yang biasanya banyak dipakai itu sebetulnya macam-macam. Tapi knowledge based system yang banyak dipakai itu berbasis rule, production rule. Kenapa? Karena bentuknya sederhana, if begini, then begitu. Dipahami mudah oleh manusia, tapi untuk mesin pun juga nggak kompleks gitu prosesnya. Relatif mudah ya, implikasi biasa. Nah, ini kira-kira perbedaannya. Jadi, sistem ketika persoalannya itu ill structure. Ill structure yang biasanya yang kelihatan itu adalah kalau persoalannya ekstrim. Jadi contohnya kalau dalam video itu adalah diagnosis penyakit gitu ya. Contoh yang lain adalah kalau misalnya mau pergi traveling. Sekarang sulit gitu ya, tapi nanti harapannya sih tahun depan relatif kita sudah bisa hidup berdampingan ini dengan coronavirusnya, relatif lebih kuat semua, ada vaksin gitu ya, sehingga bisa traveling. Nah, kalau structure problem itu persoalannya adalah misalnya saya mau traveling, kemudian budgetnya berapa? Sebenarnya saya nggak punya banyak uang gitu ya. Pengennya kemana? Ya kemana aja deh. Pokoknya pengen travel gitu. Terus apa namanya? Mau berapa lama? Berapa lama ya? Bebas deh saya mau kemana saja. Berapa lamanya bisa diatur. Nah, hal-hal seperti itu yang menunjukkan bahwa dia itu persoalan yang tidak bisa distrukturkan dengan mudah gitu ya. Sedangkan untuk program konvensional itu ya kita tahu gitu, kita mau menyelesaikan apa? Saya mau cari jalur dari kota A, misalnya seperti itu ya, dari kota A ke kota B. Ini sudah jalur terdekatnya pakai apa? E-Star misalnya. Okay. Itu AI juga, tapi dia persoalannya itu bisa distrukturkan dengan cukup baik. Mau menyelesaikan sudoku, itu juga contoh yang kita bisa menggunakan pendekatan constraint satisfaction problem atau local search yang lainnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Okay. Hanya dalam kuliah kita, contoh-contoh persoalan yang akan kita selesaikan dengan KBS nanti, itu sebetulnya juga persoalan yang cukup sederhana. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar pakai contoh yang structure problem, itu knowledge base-nya itu akan sangat besar. Oke. Oleh karena itu, kita nanti pakainya persoalan sederhana. Sebetulnya kan contoh yang ini pakai konvensional program bisa? Ya bisa. Tapi kan nanti kalau kita benar-benar mau pakai contoh yang structure problem, itu persoalannya akan sangat besar, basis pengetahuannya pun sangat besar, sehingga untuk memberikan contoh inferensinya itu akan kesulitan. Sehingga kita akan pakai contoh yang cukup sederhana. Nah, misalnya begini, untuk mencari greatest common divisor, itu mau Anda pakai KBS dengan conventional program ya bisa. Tentunya kita pilihnya yang mana? Yang konvensional program saja untuk menentukan greatest common divisor, apa sih? Faktor persekutuan terbesar gitu ya. Faktor persekutuan terbesar ya mending pakai program konvensional saja. Formulanya ada, mau pakai rekursif juga bisa gitu ya untuk menentukan itu. Pakai pendekatan bilangan prima juga bisa. Lebih jelas. Pakai KBS bisa juga sih sebetulnya Anda bikin rules gitu misalnya ya. Kalau dia habis dibagi begini maka lakukan apa. Kalau dia habis dibagi begitu maka lakukan apa. Ya bisa-bisa saja. Hanya overkill. Gitu ya kalau kita pakai KBS. Ngapain untuk persoalan yang cukup sederhana dengan konvensional program saja bisa kok kita sibuk justru membuatnya dalam bentuk knowledge based system. Ya. Tapi lagi-lagi kita nanti memberikan contoh KBS-nya tidak bisa yang benar-benar ill structure problem. Ya, untuk menyederhanakan saja supaya kita tahu begini loh proses inferensinya. Nah, urutannya sendiri itu sebetulnya ditentukan oleh interpreternya kalau yang knowledge based system. Sedangkan kalau program ya kita yang menentukan kan ya bahwa sequence kode yang harus dilakukan itu sudah ada di dalam sequence programnya itu. Sehingga nanti setelah melakukan aksi ini, lakukan aksi berikutnya, dan seterusnya. Oke, jadi sudah ada urutan di sana, sedangkan kalau di sini ya saya memasukkan saja basis pengetahuan gitu. Nanti tergantung mesin interpreternya, mesin inferensinya untuk kemudian menentukan bahwa fakta yang baru masuk ini
berarti saya harus milih rules, misalnya rules ya, rules yang mana gitu yang sudah ada dalam basis pengetahuan. Bisa saja rules 1, bisa saja rules 2, bisa saja rules 10 gitu ya. Jadi urutannya itu tergantung bagaimana mesin inferensinya nanti. Nah, nanti setelah UTS atau mungkin sebelum UTS ya. Sebelum UTS kita akan masuk materi yang rules, tapi mungkin itu materinya tidak akan masuk sebagai bahan yang diujikan dalam UTS. Gitu ya. Kenapa kok begitu? Karena ya ada masalah kuliah tamu sehingga kita perlu menggeser materi-materinya. Oke, tapi intinya adalah urutannya itu bergantung bagaimana mesin inferensinya nanti dirancang. Oke. Nah, sudah ada aturan-aturan umum mesin inferensi ini. Untuk Prolog, Anda kan sudah pernah melakukan pemrograman dengan Prolog, itu juga sudah ada mesin inferensi di dalam Prolognya. Sehingga urutannya, pengetahuan mana yang kemudian terambil atau tertrigger berdasarkan fakta yang dimasukkan oleh user, itu bergantung bagaimana cara kerja si mesin inferensinya. Oke. Kalau misalnya ini ada beberapa nih rules yang bisa diaktifkan berdasarkan fakta yang dimasukkan oleh user, maka yang dipilih rule yang mana dulu? Nah, itu tergantung si mesin inferensi. Bukan kode yang maksudnya dari awal bahwa urutannya begini gitu ya, aksinya nanti tidak seperti itu. Oke, kemudian kalau program konvensional itu algoritma dan data. Nanti kalau di KBS itu ada problem solving methodnya, domain knowledge-nya, dan data. Nah, ini tadi ya. Jadi KBS, arsitektur intinya itu ada dua. Problem solving methodnya atau mesin inferensinya. Kemudian basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuannya itu ada domain knowledge dan data atau fakta yang dimasukkan oleh user. Inputnya gitu, input usernya apa. Domain knowledge-nya itu pengetahuan yang sudah ada di basis pengetahuan. Basis pengetahuannya terdiri atas dua bagian ini, domain knowledge dan data atau working memory itu tadi. Fakta-fakta yang dimasukkan dalam working memory. Oke, nah, jadi ini contoh karakteristik dari persoalan yang well-formed dengan yang ill-structured. Solusinya ini jelas saya mau kemana, gitu jelas ya. Kalau yang uncertain contohnya dalam video adalah diagnosis penyakit. Jadi solusinya itu ya bagaimana nanti kita lihat dulu gitu ya. Mungkin bisa berubah di tengah jalan. Goal-nya juga undefined dan operatornya itu tidak diketahui. Oke. Tapi deterministik ya. Jadi ketika kita punya fakta, dilakukan sebuah aksi, maka yang terjadi berikutnya adalah fakta yang sesuai dengan aksi yang dilakukan. Gitu ya. Jadi deterministik. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya, itu adalah mulai proses ini ya, reasoning. Contohnya adalah di Wumpus. Oke. Jadi setiap langkah, si agent itu melakukan penarikan kesimpulan dari informasi yang ada. Nah, informasi yang ada ini adalah gabungan dari fakta yang dipersep oleh si agent melalui sensornya, kalau Anda masih ingat PHAS, ditambah domain knowledge yang sebelumnya sudah ada. Jadi sebelumnya ada seolah-olah background knowledge gitu ya, yang kemudian ini ada aturan-aturan umum. Aturan-aturan umum yang kemudian bagaimana nanti solusinya untuk suatu kondisi bergantung fakta yang dimasukkan atau diterima persepnya oleh si agent. Nah, kita pakai deduksi karena konklusinya pasti dijamin benar kalau fakta atau informasi yang diberikan itu asumsinya benar. Hanya deduksi ya yang dijamin benar. Induksi belum tentu, bukan berarti pasti salah, tapi belum tentu benar. Oke, ini PEAS untuk persoalan Wumpus. Ini silahkan Anda baca. Nah, idenya, mengulang sedikit, untuk yang problem solving agent, semua ruangan ini sudah diberikan. Oke. Bahwa di 1.4 ada
stench di 1,3 itu ada, saya kebalik ya. Ini adalah, ya ini kalau XY gitu ya, XY itu adalah 1,3, ini ada wumpus, 3 ada pit, dan seterusnya. Itu kalau problem solving agent sudah diberikan semua. Sehingga apa yang perlu diselesaikan dalam problem solving agent, yang perlu diselesaikan adalah kalau saya start dari satu-satu, bagaimana caranya urutan aksi apa aja, sequence aksi apa saja yang harus dilakukan oleh si agent ini supaya bisa dapat emas dan tidak masuk ke lubang dan tidak ditangkap oleh si wumpus. Oke, jadi dia melakukan pencarian saja, rutenya gitu. Lakukan aksi apa nanti bergantung rute hasil pencarian dalam problem solving agent. Mau pakai S-star, mau pakai DFS, BFS, bebas pencariannya ya. Untuk yang knowledge based agent, agentnya nggak tahu sama sekali kondisinya seperti apa. Jadi dia partially observable ya, karena tidak semua informasi diberikan. Tapi dia punya informasi dasar atau awal gitu, bahwa dia bisa menerima sensor seperti ini, stench, breeze, glitter, bomb, scream, dan berdasarkan sensor ini dia dapat pengetahuan kalau misalnya di ruangan sebelah tidak diagonal, tapi ya di sebelahnya itu tidak diagonal, jadi bisa atas, kiri, kanan, bawah, ada pit, maka dia akan menerima percept breeze, ada angin sepoi-sepoi di sana. Kalau di ruangan sebelahnya itu ada wumpus, maka dia akan percept sensor bau, misalnya seperti itu. Oke, kalau dia berada di ruangan yang ada goldnya, maka dia akan percept glitter. Jadi dia tahu bahwa oh berarti di sini saya harus ambil emasnya. Oke, nah Anda tahu di ruangan yang ada goldnya ini kelihatan ada pit dan ada wumpus ya. Jadi dia juga akan percept breeze, akan percept stench juga. Bump ketika dia nabrak tembok, jadi nggak bisa lewat ke sana. Misalnya ini ya, ini kan dia dari 1-1 udah nggak bisa ke kiri lagi gitu, karena sudah tembok. Dari 4-1 juga nggak bisa ke kanan lagi. Kemudian scream itu kalau ketemu wumpusnya mati, kena panah gitu misalnya. Oke, jadi kalau dia panah, kemudian setelah itu terdengar dia percept scream, berarti dia berhasil membunuh wumpus. Nah, dari sana kita melakukan deduksi, si agentnya maksudnya melakukan deduksi. Di awal ini dia nggak percept apapun, berarti aman. 2-1 oke, 1-2 juga oke. Maka dia bisa milih ya, ke kanan atau ke atas. Jadi ini oke. Lalu dia milih misalnya ke 2-1. Ke 2-1, nah dia percept ini, breeze. Artinya dari sini, dari kumpulan domain pengetahuan bahwa jika kamu percept breeze, maka dan di sebelahnya itu ada pit, gitu ya. Nah, berdasarkan fakta itu, if breeze, then sebelah pit, gitu. Kemudian dia percept breeze. Berarti dengan modus ponen biasa, dia akan dapat sebelah pit, gitu ya. Dia dapat fakta baru. Nah, fakta baru yang hasil deduksi tadi itu kemudian dimasukkan ke dalam working memory. Oh, berarti 3-1 atau 2-2 itu ada pit. Maka kalau saya maju ke kanan atau ke atas, bahaya. Balik lagi dia. Untuk kemudian milih yang 1-2 saja. Oke? Nah, 2-1 oke dan 1-2 oke itu berdasarkan apa? Berdasarkan percept yang di 1-1 tadi. Karena non semua di 1-1. Berarti sebelah-sebelahnya pasti aman. Itu juga hasil deduksi. Oke, dia pindah ke 1-2 untuk kemudian di situ dia percept bau. Dia percept bau. Nah, ketika dia percept bau, berarti kan sebetulnya kemungkinannya ada di 2-2 atau 1-3. Tapi ketika dia berada di 2-1 tadi, tidak ada stench di sana. Maka dia sudah menurunkan fakta bahwa 2-2 itu kemungkinannya ada pit, tapi tidak ada wumpus. Tapi ketika dia berada di 1-2, dia tidak menerima percept breeze. Berarti di 2-2 sebetulnya tidak ada pit. Okay. Dan stench yang dia percept
itu dia menurunkan fakta baru bahwa wumpusnya itu di 1,3 bukan di 2,2. Oke, maka dia kedua-dua aman, begitu seterusnya, sama seperti yang tadi, dia bisa ke 3,2 atau bisa ke 2,3. Ya biar cepat dia ke 2,3 gitu ya, untuk kemudian dapat emasnya. Nah kira-kira seperti itu jalan ceritanya. Jadi dia sebetulnya tidak tahu nih pitnya di mana, wumpus di mana, tapi dengan deduksi dan pengetahuan yang sudah diberikan pada domain knowledge, dia bisa mendapatkan fakta baru. Oke, untuk kemudian menentukan saya melakukan aksinya kemana. Nah, kira-kira secara umum seperti ini knowledge base-nya, dia akan menerima persep dan mengembalikan aksi. Nah, ini yang persistennya adalah knowledge base. Ini yang dimaksud adalah knowledge, domain knowledge-nya. Kemudian ketika dia melakukan menerima persep, dia akan seperti bilang gitu loh dalam working memory-nya bahwa ini saya dapat persep seperti ini. Oke, nah ketika sudah masuk ke working memory persepnya seperti itu, maka dia akan menerima bahwa kalau persepnya begitu berdasarkan domain knowledge, maka sebaiknya aksi yang dilakukan adalah ini. Maka dia dapat aksinya. Nah, aksi itu nanti masuk lagi ke working memory. Tell ini. Assert action ini. Ya, itu nanti dilakukan kenapa? Karena nanti itu kemungkinan akan ada efeknya ke penentuan aksi-aksi berikutnya. Ketika dia memang belum sampai ke goal. Nah, di sini nanti kita akan bisa lihat bahwa sebetulnya yang dihasilkan itu memang bisa aksi atau fakta berikutnya, gitu ya, yang disimpan dalam working memory. Oke, nanti dapat return action-nya, dia harus melakukan apa, begitu seterusnya. Oke, nah ini untuk pengembangannya. Untuk pengembangannya kita bisa mulainya dari karena desainernya belum tahu gitu ya, dia bisa mulai dari empty knowledge base untuk kemudian dia memasukkan persepnya, aksinya satu persatu gitu ya ke dalam basis pengetahuan. Jadi kalau persep ini maka aksi yang dilakukan adalah itu. Kalau persepnya begini maka aksinya itu dan seterusnya. Untuk kemudian ketika sudah tahu dan ada perubahan berbeda dari yang awal, dia bisa mengantisipasi dengan awalnya belum mengantisipasi, kalau sudah ada baru dia bisa memperbaiki lagi. Nah, tapi lagi-lagi dalam kuliah kita akan membahas di mana basis pengetahuan di bagian domain knowledge-nya nanti tidak bisa bertambah dengan mudah gitu ya. Jadi relatif tetap. Karena apa? Ada pendekatan-pendekatan lain ketika basis pengetahuan domain knowledge-nya itu bisa nambah, itu tidak semudah kemudian menambah, oh ada fakta apa persep baru, tambahkan langsung, tidak bisa seperti itu. Karena harus dicek kontradiksi nggak dengan yang sudah ada. Kalau kontradiksi mana yang lebih benar gitu. Jangan-jangan yang baru ini yang noise, atau yang lama itu yang noise gitu ya. Ini itu ada proses-proses yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, dalam kedepannya nanti kita belajarnya relatif, domain knowledge-nya tetap. Persep dan aksi yang di sini, yang di dalam tel ini masuknya ke working memory. Karena untuk satu kasus begini, nanti misalnya ini dalam dunia wumpus, posisinya diubah lagi. Maka untuk kasus yang lainnya, persepnya mungkin berbeda lagi. Tapi domain knowledge-nya tetap aturannya bahwa kalau di sebelah ruangan ada pit, maka sense-nya yang diterima adalah breeze. Kalau di sebelah ruangan ada wumpus, maka persep yang diterima itu adalah bau. Itu tetap domain knowledge-nya tetap. Hanya ketika posisi ruangan-ruangannya berubah, maka working memory-nya juga dinamis. Tergantung dengan fakta yang dipersep oleh si user pada saat itu. Gitu ya. Jadi ingat, intinya dua, mesin inferensi dan basis pengetahuan. Basis pengetahuan pun kita juga bisa membagi domain knowledge dan working memory. Oke, ada lagi nggak? Oh ya lah, ini representasi pengetahuan. Anda sudah belajar representasi pengetahuan di kuliah logika. Jadi ada logika proposisi dan ada logika predikat atau logika relasional atau first order logic. Ya, yang kita pelajari dua itu. Nah, first order logic itu dekat dengan prolog. Representasinya relatif dekat dengan prolog.
Nah, jadi itu sebetulnya prolog itu adalah contoh knowledge based system karena dia punya basis pengetahuan kan, jadi Anda mendeklar ya, deklaratif kan prolog itu, Anda declare fakta, declare pengetahuan atau rules di dalam prolognya. Untuk kemudian prolog sendiri sudah punya mesin inferensi. Jadi enaknya Anda nggak perlu bikin mesin inferensi sendiri kalau pakai prolog di kuliah logika tahun lalu. Ya, itu adalah contoh knowledge based system. Anda bikin untuk persoalan yang sederhana, permainan sederhana. Nah, representasi pengetahuan itu macam-macam sebetulnya bentuknya. Ada itu tadi, logika proposisi dan logika relasional atau logika predikat. Kemudian ada frame, ada semantiknya juga, ada production rule atau decision. Kemudian ada decision table, macam-macam bentuknya. Ada yang probabilistik juga. Nah, idenya adalah ini juga sudah pernah Anda dapatkan juga di kuliah logika. Itu sebetulnya ada 3 hal ketika kita mau mengusulkan suatu representasi pengetahuan itu ya. Jadi bahasa itu pasti terdiri atas 3, sintaks yang legalnya seperti apa. Ya, Anda tahu aturannya kalau untuk yang logika kemarin, proposisi begini, yang relasional begitu. Kemudian setelah kita tahu sintaks yang legal untuk suatu representasi, kita tahu semantiknya. Nah, semantiknya untuk kuliah logika kita adalah nilai yang menyatakan kebenaran ya. Jadi bukan semantik bahwa bunga di bank, bunga di taman, itu bunganya beda semantiknya, bukan begitu. Tapi logika proposisi adalah proposisi mana yang true, gitu ya, mana yang false, maka Anda bisa menyatakan bahwa kalimat ini itu true atau false. Oke. Hal yang sama untuk relasi. Ketika Anda sudah punya model, gitu ya, domain yang dibicarakan, tahu mana yang true, mana yang false, maka kita bisa menyatakan bahwa for all xy dengan sebuah kalimat representasi relasi itu nilainya true atau false. Gitu ya, itu semantiknya. Nah, satu lagi yang nggak boleh lupa, yang ini sering kelupaan, itu adalah ini. Logical entailment-nya atau proses memanipulasi dari satu bentuk supaya bisa berubah ke bentuk yang lain. Kenapa? Karena inilah proses inferensi untuk deduksinya. Oke, jadi kita punya banyak, kalau yang di kuliah logika ada modus ponens, silogisme, hipotesis, dan seterusnya. Nah, jadi yang penting lagi selain sintaks dan semantik itu adalah cara untuk melakukan manipulasi supaya apa? Ya supaya kita bisa sampai ke fakta akhir yang diinginkan atau aksi terakhir yang memang sudah memberikan solusi kepada usernya. Jadi ada cara-cara ini nih, way of manipulating expression. Kan biasanya kita begitu ya di kuliah logika, bisa nggak sih kesimpulan ini dibuktikan dari kumpulan premis yang ada? Maka kan kita melakukan ada yang kaidah inferensi, ada yang pakai aksiom skema. Nah, itu adalah cara-cara untuk memanipulasi ekspresi supaya dari fakta dan dari domain knowledge kita bisa dapat fakta baru. Contohnya untuk yang wumpus tadi, cukup dengan modus ponens kita bisa dapat fakta baru bahwa wumpusnya ada di 1,3, bahwa di posisi ini aman, kita bisa bergerak ke ruangan tersebut. Kita dapat fakta baru itu berdasarkan cara-cara memanipulasi ekspresi dalam bahasa. Oke. Nah, waktunya sudah berhabis. Untuk ini adalah requirements-nya ya. Jadi tidak boleh ada kontradiksi ketika kita mau memilih suatu representasi pengetahuan. Setiap simbolnya unik, bisa menjelaskan suatu objek, keterhubungan dan atributnya. Kemudian manipulasinya cukup efisien. Nah, yang relatif mudah dan merepresentasikan ini adalah production rule. Jadi, kemungkinan pekan depan di kuliah hari Rabu, Anda akan diberi latihan. Latihannya adalah review first order logic atau logika predikat yang sudah Anda pelajari di kuliah logika komputasional. Ya, jadi silakan dibuka lagi materi di logika relasional, itu nanti akan jadi latihan di hari Rabu. Jadi hari Rabu isinya full latihan untuk review salah satu representasi pengetahuan.
Kalau di buku Russell itu memang dibahas ya, mulai lagi propositional logic dan relational logic, tapi karena Anda sudah dapat di logika komputasional, di sini hanya review saja. Nanti berikutnya, setelah review yang first order logic atau logika relasional, kita akan masuk ke production rules. Ya, itu yang baru. Dan bagaimana inferensi-inferensi yang bisa dilakukan dalam production rules, representasi production. Relatif mudah sebetulnya ini karena bentuknya sih implikasi saja. If begini dan begitu, if begini dan begitu saja. Tapi nanti inferensinya kita bisa forward, bisa backward. Oke, nah representasi yang lain itu adalah semantic networks dan frames. Kita nggak belajar dulu yang ini ya. Mungkin nanti di kuliah pilihan representasi pengetahuan Anda bisa belajar mengenai semantic networks dan frame. Oke, dan kalau milih sebaiknya sesuai dengan domainnya atau dengan tasknya atau usernya. Mempertimbangkan tiga-tiganya bagus, gitu ya. Nah, rules itu relatif bisa masuk ke semua nih, production rules. Dengan domainnya masuk ke semua domain, tasknya juga relatif masuk. Kalau mau ada uncertainty di sana ya bisa, sebetulnya bisa juga. Dan penggunanya user mudah dipahami, untuk mesin pun relatif mudah memproses implikasi biasa. Jika P maka Q. Oke, nah coba saya ingin tahu nih, kalau misalnya saya tanya nih, ini menyatakan benar atau salah? Ini yang pertama ini jawabannya deduksi gitu ya. Manusia memiliki kemampuan untuk menyimpulkan fakta baru berdasarkan background knowledge yang dimiliki dan fakta yang ditangkap pada saat itu adalah deduksi yang kesimpulannya pasti benar jika fakta premis diasumsikan benar. Nah, berikut ini adalah perbandingan problem solving agent dan knowledge based agent pada persoalan rumpus. Kedua pendekatan bekerja pada task environment yang bersifat deterministik. Artinya state berikutnya ditentukan oleh aksi agent. Benar atau salah? Ada yang punya usul? Tidur. Oke. Ya, ini adalah contoh UTS tahun lalu. Jadi kalau nggak ada yang jawab ya saya juga nggak akan bahas dulu kalau begitu ya. Nanti kalau ada yang jawab baru dibahas. Oke, jadi silakan dipelajari lagi. Kalau tadi ada yang kurang paham bisa ditanyakan nanti di hari Senin. Ya, sambil nanti Anda mulai nyicil untuk mengingat kembali logika relasi atau first order logic. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ada? Oke. Baik. Kalau tidak ada, kuliahnya saya akhiri. Semoga sehat selalu. Jangan lupa ada tugas besar yang Anda harus menentukan kelompoknya juga, mulai dipelajari dan dikerjakan. Ya, supaya tidak dekat deadline baru dikerjakan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.